Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Noreni dengan nomor induk mahasiswa 857385803. Saya berasal dari UPJJ Bogor. Hari ini saya akan melaksanakan tugas dengan mata kuliah Praktikum IPA di SD dengan kode PDGK 4107, yaitu modul 7 tentang optik. Kegiatan praktikum 1, pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Selamat menyaksikan. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Pemantulan cahaya. Tujuan percobaan yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin, seperti berikut. Lalu amati berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Bisa dilihat pada saat cermin datar diletakkan, berkas cahaya yang mengenai kaca dipantulkan. Sebaliknya, ketika cermin belum diletakkan, berkas cahaya merambat lurus, mengalami perubahan arah. Lalu ukur besar sudut datang dan sudut pantulnya, di mana besar sudut datang akan selalu sama dengan besar sudut pantul. Cara menghitungnya yaitu, hitunglah Selisih dari garis normal atau angka 90 derajat, maka besar sudut datang yaitu 45 derajat dan sudut pantulnya juga 45 derajat. Selanjutnya saya akan menggunakan bantuan laser agar pantulan pada cermin datar lebih mudah diamati. Pertama, ketika sudut datang pada 30 derajat, maka sudut pantul pun 30 derajat. Ketika sudut datang 60 derajat, maka sudut pantul pun 60 derajat. Tetapi saat sinar yang datang tegak lurus akan dipantulkan kembali ke arah yang sama atau 0 derajat. Hal tersebut sesuai dan terbukti bahwa sudut datang akan selalu sama besar dengan sudut pantulnya. Selanjutnya, letakkan sebuah lilin di depan cermin datar. Ketika lilin diubah posisi baik ke samping, ke depan, maupun ke belakang, bisa dilihat sifat bayangan lilin yang terbentuk dalam cermin bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama besar dengan benda aslinya. Pertama, susunlah alat dengan meletakkan cermin cembung di depan lilin. Lalu, amati bentuk bayangan yang muncul pada permukaan cermin. Hasilnya, bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi lebih kecil. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, saya akan menggunakan bantuan laser agar pantulan pada cermin cembung lebih mudah diamati. Bisa dilihat bahwa sinar datang dari sisi kanan, maka sinar pantulnya akan lebih dibelokkan lebih jauh ke arah kanan. Lalu, saat sinar datang tepat di bagian tengah, maka sinar pantulnya akan kembali lurus dan jatuh tepat di tengah. Dan ketika sinar datang dari sisi kiri, maka sinar pantulnya akan dibelokkan lebih jauh ke arah kiri. Begitupun saat dilakukan menggunakan celah cahaya, dapat dilihat bahwa sifat dari cermin cembung ini adalah divergen atau menyebarkan cahaya. Gunakan bantuan laser agar pantulan cermin cekung mudah diamati. Bisa dilihat ketika sinar datang pada sisi kiri, maka sinar pantulnya akan menyilang ke arah kanan. Sedangkan ketika sinar datang tepat di bagian tengah, maka sinar pantulnya akan mengumpul dan fokus di area tengah. Dan ketika sinar datang pada sisi kanan, maka sinar pantulnya akan menyilang ke arah kiri. Kesimpulannya, cermin cekung membuat arah sinar pantul saling menyilang dan mengumpul di depan cermin. Selanjutnya, susun alat dengan meletakkan cermin cekung di depan lilin. Aturlah jarak lilin atau layar sampai terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa melihat bayangan langsung di depan cermin. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 10 cm dan jarak bayangan adalah 5 cm. Kedua, saat lilin digeser menjauh melewati titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin, melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 15 cm dan jarak bayangannya adalah 3 cm. Ketiga, ketika lilin digeser sangat jauh dari fokus, ukuran bayangan pada layar tampak mengalami perubahan menjadi semakin mengecil. Sifat bayangannya pada posisi ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jarak benda saat ini adalah 20 cm dan jarak bayangan adalah 2 cm.